Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam seger waras. Teman-teman, sahabat penyuluh, kita bertemu lagi bersama saya Ifadila dan saya Dian Ribut Masriani dalam di podcast Sahabat Penyuluh. Hari ini kita membahas apa, Mbak Dian? Kalau sudah ada Ugara berarti sama. tidak jauh-jauh dari Oke. Sebelumnya kita perkenalkan, kita menyapa narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Beneran dedek ya, Mbak ya. Ketekanan narasumber yang jos. Ya, kita sambut untuk narasumber pertama kita, yaitu Bu Hajah Siti Nuraini SE. Beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Bisa disapa pemirsa, Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga Bu Ani ditemani pelaksana yang setia dan baik hati. Senyumnya dan nggak hati, Mbak Dian. Bapak atau Mas ya? Mas ya, Mas Mawon, Bu. Iya, Mawon siap. Gus. 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 Iya, Gus. Iya, nama ngetrennya Gus Tri Haryono. Assalamualaikum, Gus. Sehat. Rahmati saja. Dan kita tak lupa kita mengajak penyuluh agama kita yang aktif dalam bidang wakaf, pendampingan wakaf, yaitu Bapak Muhammad Maskun SH. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Blora. Ya, kita ngobrol-ngobrol hari ini tentang wakaf. Sebenarnya wakaf itu apa sih, Bu? Yang mungkin masyarakat belum tahu wakaf itu apa kayak gitu. Monggo bisa dijelaskan. Saya dijelaskan, Pak Maskun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Dila atas waktunya. Mungkin nanti kalau ada kurang lebihnya teman-teman bisa. Iya, bisa saling. Jadi wakaf itu tindakan hukum seseorang yang ingin mewakafkan sebagian harta bendanya, seluruhnya atau sebagian dalam waktu tertentu atau selamanya, untuk yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, itu jadi wakaf. Dan biasanya di Indonesia, di Blora khususnya, wakaf itu biasanya tanah ya, Mbak ya, buat masjid. Sebenarnya padahal wakaf itu enggak hanya tanah ya, Bu ya, ada uang, ada yang lainnya. Tapi kita saat ini masih fokus di tanah ya. Oh ya. Ada program Kementerian Agama ya, Bu, yang sekarang lagi digencar-gencarkan, bahkan penyuluh digandeng ya, percepatan itu. Iya, jadi ada program yang namanya percepatan sertifikasi tanah wakaf. Mungkin bisa dijelaskan Bu, program itu seperti apa sih, Bu? Terima kasih. Mudah-mudahan dengan podcast ini kita pertama bisa memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Blora, karena masih banyak yang ketidaktahuan masyarakat tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf itu apa. Nah, ketidaktahuannya itu yang menjadi PR kita semua, Mbak Dila, selaku penyuluh agama, tentu menjadi garda terdepan dari Kementerian Agama yang bisa langsung ke pelosok untuk mengedukasi masyarakat bahwa program percepatan sertifikasi tanah wakaf itu merupakan program pemerintah yang diinisiasi oleh kantor Kementerian Agama berkolaborasi dengan Kementerian ATR BPN. Dari program ini tuh Mbak Dila, sebetulnya mulai tahun 2021, tapi di launchingnya pakai elektronik baru tahun 2022. Kami berdua ada bimbingan teknis di Semarang. Kalau nggak salah bulan Juni ya, Mas Yana ya. Sekitar bulan itu. Jadi yang dulunya itu pakai manual, setelah diterapkan pakai elektronik
Nah, sekarang pakai elektronik iya, sampai jadi sekarang ya. Dan ini program ini non sewu Oke. memang harus melibatkan semua pihak. Oh, Ya, gitu. Saling dari bergandengan Kemenag, ya, Bu, iya ya. dari Kemenag kita mempunyai penyuluh Penyuluh, dan ya. kepala KUA selaku pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Jadi Ya. yang pertama itu nanti AIW-nya tuh yang menerbitkan KUA, kemudian nanti setelah jadi didaftarkan ke BPN. Dan kolaborasi ini memang sangat membantu masyarakat karena memang tidak ada biayanya sama sekali. Gratis. Iya, gratis. Gratis. Minta tolong ya diinformasikan ke masyarakat. Bahwa sosialisasi ini gunanya juga itu ya, Mbak. Iya. Ya. Jadi mungkin Kalau gratis. di masyarakat kan dikiranya Bayarnya mahal. Iya, urusan kalau BPN itu mah. Iya. Betul. Dan sekarang Mbak Dila bisa kami tambahi Ya. setelah ada elektronik akte ikrar wakaf itu kan sekarang itu menjadi lebih mudah, Yeah. namun berat bagi para operator karena Oh, memang harus iya. ada Operator yang tidak Iya. geotaggingnya juga ya. Iya, Dan ya, terus kemudian kami juga menerapkan mulai tahun 2024 kemarin itu satu pintu pelayanan Oh, ya, wakaf satu satu pintu. Di Jadi Kementerian mulai dari- Agama. iya betul. Oh, Jadi oke. dari KUA ikrar wakafnya nanti setelah selesai ikrar wakaf Ya. nanti teman-teman operator itu membawa ke Kemenag dan Oke. kami Kemenag kebetulan Pak Maskon yang menjadi tim Oh, kami tim, di ya. kebetulan Masuk juga dalam PIC kami juga kabupaten Oke. yang membawa ke BPN. Karena kalau tidak seperti itu, biasanya setelah ikrar wakaf selesai, Iya. itu kadang nadir itu ada nanti Nanti gini. untuk dibawa ke BPN itu Iya, kan, kadang ya, karena sekarang cepat. kekurang tahuannya beliau-beliau pada para nadir, Ya. mungkin dikiranya cukup hanya ikrar Sudah, wakaf saja selesai. Padahal itu Prosesnya masih setengah. setengah, masih separuh Jauh. perjalanan. Iya. Dan secara legal hukumnya Belum di kuat. negara belum kuat. Belum kuat. Hanya sahnya mungkin di syariatnya gitu ya. Oke, Mungkin ya. itu jawabannya. Oh, ya. Untuk di penyelenggara zakat wakaf mungkin Mas Riono selama ini kan ada program ini sudah lumayan lama ya. Kendala-kendalanya apa yang bikin kadang nyon sewu kan kadang ada namanya program pasti ada kendala-kendalanya. Mungkin ada kendala-kendala yang Sering panjenengan ketemu. hadapi Iya, ketika sering- mengurus sering tentang terjadi. program tadi percepatan sertifikasi wakaf. Monggo Mas Haryono. Terima kasih Iya. atas waktunya, Mbak. Iya. Dan diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol tentang wakaf. Oke. Iya. Sebelum menjawab pertanyaan jenengan, saya perlu menambahkan dari Bu Siti Nuraini. Jadi tadi programnya percepatan. Iya. Apa memang kemarin tidak cepat atau gimana? Bukan ya? Dorongannya kurang. Nah, Iya. memang juga sempat berjalan, Mbak. Kemarin Iya. sebelum tahun 2021 sudah berjalan pensertifikatan tanah wakaf itu. Tapi memang kurang dukungan dari apa ya, regulasi dan proses kebijakan. Oke. Jadi tidak ujuk-ujuk, Mbak. Iya. Alhamdulillah kebijakan sekarang di Kementerian Agama dengan materi BPN sangat mendukung program percepatan Oke. itu. Terus kemudian program percepatan ini tetap ada penyebarnya, Mbak. Iya. Tetap dari pusat itu tetap berbasis data. Secara lokal Blura ya. Iya. Tahun 2021-2022 data yang ada pada saya, data mentah ya Mbak ya, Iya, datang. itu ada separuh tanah wakaf Yang yang belum belum bersertifikat. Dari bersertifikasi. 3.109 bidang Ya, tanah ada wakaf. 1.500-an yang belum. Iya. separuh. Iya, Iya, nah, hampir separuh. itu saya bicara tahun 2021-2022 ini. Iya, iya. Nah, jadi dengan latar belakang data itu maka dan data itu disampaikan ke pusat, Iya. terus pusat membuat kegiatan atau program Iya. prioritas tadi percepatan Oke. sertifikasi tanah wakaf. Jadi keresahannya berawal dari situ ya Pak. Iya, ya? tetap. Banyak yang belum bersertifikat. Iya. Iya. Oh, iya. Terus Terus kemudian, kendalanya? kendalanya di lapangan itu adalah kita perlu edukasi masyarakat ya Mbak. Masyarakat yang kurang tahu ya. Oke. Dan kurang tahu pentingnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya percepatan kita tetap
verifikasi per satu lokasi, satu bidang. Oke, ya. Ada yang memang belum pecah. Ya persoalan administrasinya yang di aktanya itu, Ada yang wakafnya sudah meninggal atau nadirnya, nah itu juga Jadi lama lagi. ada kendala. Itu Otomatis berarti diulang lagi kalau wakifnya meninggal. tidak, Tapi tapi solusinya nanti ahli warisnya, Mbak. Oh, Mau gitu. tidak mau, persoalan menjadi melibatkan banyak Jadi orang, panjang. putra-putranya. Iya. Itu teknis Pak Yai Mas Gun. Iya. Siap. Kendala-kendalanya itu. Oh iya, oke. Kalau dari segi MOU antara Kementerian Agama dan BPN sekarang sudah bagus. Sudah lancar, Iya. Berarti ini dipermudah program ini dan ketika mengurus untuk aktanya juga pasti lebih cepat kan kalau Cepat, dipermudah. iya, Mana juga satu pintu tadi. Dipermudah. Sekarang sebenarnya sertifikasi wakaf, Mas. Mungkin di penyuluh ini sekarang kita beranjak ke penyuluh. Kan beliau juga Iya. kabupaten berarti kan. Untuk sertifikasi wakaf sebenarnya penting nggak sih? Terus kenapa kok harus wakaf itu tidak, mungkin yang saya yang dulu kan masyarakat beranggapan kalau sudah ikrar sudah selesai tugasnya untuk mewakafkan. Nah itu sepenting itukah sertifikasi wakaf itu, Mas? Ya, terima kasih pada Mbak Gila dan Mbak Dian. Tentunya untuk sertifikasi tanah wakaf ya, yang nanti berwujud sertifikat wakaf itu sangat penting sekali. Saya garis bawahi sangat penting sekali bagi wakif maupun nadirnya. Wakif maupun nadir. Karena apa? Karena dengan sudah bersertifikat wakaf, nah, maka tanah wakaf atau harta benda wakaf tersebut itu sudah aman. Aman. Nah, dalam arti aman apa? Aman dari berbagai masalah yang nanti timbul, yang ditimbulkan dari wakaf, ahli warisnya mungkin. Karena apa? Karena sekarang ini kan kita sering melihat mendengar di berita-berita ada sengketa wakaf, ada masjid yang dijual, ada musola yang dihancurkan, kalau bahasa Blora dimbrokkan karena apa ya? Karena mereka belum bersertifikat wakaf. Jadi tetap kalah ya, walaupun sudah diwakafkan, sudah diikrarkan, kan tapi belum sertifikat Kekuatan hukumnya belum belum ada. Sehingga yaitu tetap secara hukum kalah karena yang masih megang sertifikat SHM-nya itu masih ahli warisnya yang punya. Oh alah ya. Terus prosesnya untuk sertifikasi wakaf tadi kan sudah dijelaskan sedikit dengan Bu Ani dan jenengan yang mendampingi selaku yang di lapangan juga kebetulan penyuluh. Untuk prosesnya gimana, bisa dijelaskan lebih rinci biar masyarakat lebih tahu prosesnya apa sih yang harus disiapkan. Nek menawa Mbak Dian yang mewakafkan ya itu jadi yang disiapkan apa saja, yang nanti untuk administrasinya apa saja, mungkin bisa dijelaskan Pak Mas. Khususnya yang secara simpel Pak, biar masyarakat paham. Untuk persyaratan administrasi sebetulnya itu kan mudah. Cuma kadang-kala orang melihat itu kadang kan ribet. Udah punya mindset ribet betul di masyarakat itu. Kalau wakaf itu mesti mindsetnya ribet ya gitu. Padahal enggak ya. Bisa dijelaskan Pak Mas biar masyarakat lebih tahu bahwa ngurus wakaf itu sebenarnya tidak seribet yang dibayangkan gitu. Jadi intinya yang pertama itu kita untuk status tanah dulu status tanah yang diwakafkan. Status tanah yang diwakafkan itu sudah jelas SHM hak milik itu sudah atas nama wakif. Oh harus atas nama wakif. Harus atas nama wakif. Misalnya yang diwakafkan itu sebagian tanahnya, misalnya 1000 meter, yang diwakafkan cuma 200 meter, ya itu harus proses mecah dahulu. Dipecah dulu. Dan itu untuk proses mecah sendiri sekarang kalau
di BPN itu Ya. juga ada keringanan biaya. Oh gitu. Kalau mau diwakafkan ada Iya, keringanan ada biaya. keringanan biaya. Oke. Kalau Ya, cuma 50.000 biaya Oh pemecahnya. gitu. Jadi Berarti murah nggih. murah. Untuk Iya. pemecah. Nah itu kadang-kala ya ini untuk pemirsa semua ya, masyarakat semuanya kalau mau mecah tanah untuk diwakaf, monggo itu diurus sendiri. Oh Iya. gitu. Nggak perlu Nggak lewat perlu lewat calon. 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 Iya, Iya. yang kan Nyambung ya. panitanya berarti. Kalau lewat Iya, calon iya. biasanya kan dari sawu. Biayanya tambah. Mereka Ya, biaya rokok. Iya. mecah tanah itu kan Iya, kadang, iya. "Wah, tanah regane mahal itu kan. Oke, Untuk oke, oke. biaya berapapun kadang mereka Oh, mau kan gitu. gitu. Ya 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 ya. Jadi kan kita biar kita juga dari Kemenak dari BPN Judiri memberi keringanan seperti itu kan untuk Oke, biar supaya lebih mempermudah masyarakat ya. dalam berwakaf. Oke. Pak tahun jaringan juga untuk Iya, oke, nanti. Iya. Lewat podcast podcast ini nanti kita bisa Bu. Insya Allah nanti masyarakat lebih tahu. Biar lebih tahu gitu. Subscribernya sudah banyak ayah. Ya semakin banyak yang Iya. mengambil wakaf. Oke, lanjut Pak Maskon. Terus Oke, habis itu oke, setelah oke. pemecahan, Enggak, pokoknya intinya kan untuk status tanahnya dulu jelas. Iya, jelas. Itu Sudah sudah atas nama atas wakif nama di mana wakifnya, nggih. Bukan itu nanti ahli warisnya, nggih. Nggih, Tapi kalau ahli harus. warisnya harus turun waris dahulu. oh gitu. Kalau turun ya. waris biasanya itu ya memang agak mahal, nggih. Agak mahal biayanya, agak Iya, mahal. Cuma kalau turun waris itu nanti prosesnya kan juga ke notaris juga, Notaris, ke iya. juga. Tapi di notaris pun biasanya ada keringanan, nggih. Oh, Kita kalau bisa minta untuk keringanan, wakaf, nggih. Untuk ya. wakaf ada keringanan biaya. Oke, Nggih, oke. bisa keringanan biaya itu. Ya, ya, ya. Jadi itu terus nanti persyaratan lainnya itu ya KTP, KK, KTP-nya berapa itu Pak Maskon? KTP dari wakif, nggih. Wakifnya Wakif, satu, nadirnya 3, Nanti 3 sama kakak, nggih, sama kakak, terus nggih. saksi Saksi 2, Saksi 2. Oh. itu Itu yang pokokan itu cuma itu. sebenarnya, nggih. Oke, oke. Kalau untuk turun waris juga tadi umpama sendiri, nggak usah pakai calo kayak nggak apa-apa tuh Pak. Bisa, nggih. Bisa ngurus Lebih sendiri. enak, nggih. Nah, Oh, gitu. makanya kan cuma kadang orang itu merasa Males. terus ke BPN itu kok Bolak-balik. rasanya itu kayak medeni gitu ya. Padahal Padahal orang itu- BPN-nya cute-cute ya. Ya, Anak itu sebetulnya nggak Mbak Dila sudah meminimalisir agar tidak lewat calon. Makanya kami buka pendaftaran wakaf itu Satu pintu satu tadi. pintu itu ya memang untuk biar meminimalisir tidak itu tidak gitu. dimanfaatkan Iya. oknum-oknum ya Bu. Ya. Kasihan. Oke, soalnya kita sudah mau Wakaf, mengeluarkan. kok masih Bayar dipersulit. Oke. Ini yang kami seperti itu. Oke, jadi berarti tadi harus ada wakif 1. Wakif itu 1 atau boleh 2 atau Boleh 2. Nah, Oh, tergantung gitu. nanti yang dalam sertifikat atas nama berapa Atas orang. namanya berapa Kalau orang. mungkin ada yang nama sertifikat namanya 13 orang ya Ya, semuanya diwakil. oh gitu Nah, ya ya. Cuma nanti ada perwakilannya. Perwakilannya. Nanti Oke, terus Tanda ada tangan. saksi 2, nadirnya 3. 3. Terus Sebenarnya berarti kalau mencantumkan KTP Kalau dulu semua. itu kan nadir kan ada 5. Sebenarnya nadir Oke. itu ada ketua, sekretaris, Bendahara, bendahara, anggota, Itu kan ya. 5. Sekarang Cuma karena sekarang diperingan. itu kita di aplikasi kan cuma muncul 3. Oh gitu. Nah, nanti dikhawatirkan nanti di sertifikat kan kalau di sertifikat untuk nadir perseorangan itu kan muncul nama nadirnya. Nggih, Nah, nggih, nggih. kadang-kala kalau 5 itu nggak muncul semua kan repot. Di aplikasi itu kan cuma muncul 3. Oh, Nah, gitu. jadi kalau ditulis 5 nanti kadang-kala di aplikasi namanya ABC, kadang nanti di di sertifikat wakaf yang C, yang Yang DE DE itu muncul. Nah, akhirnya kita Oke, buat oke. iklan juga saja lah. Ya saja. nggih, Sesuai nggih. aplikasi. Sesuai Jadi aplikasi. setelah itu kayak proses Ke itu BPN ya. langsung. Bukan Oh, ke KUA ini. dulu Ah, ya. ya. Prosedurnya selesai. Terus Ikrar. proses Oke. setelah itu selesai, terus pengumpulan berkas-berkas. Mungkin kalau untuk nadir organisasi itu juga Oke. harus
mencantumkan dokumen kemenkumham AHU ya. Oh gitu. AHU yang terbaru ya. Nggih, Terus nggih. ke akta notaris juga ya, karena Oke. badan hukum maupun yayasan itu biasanya punya ada akta Akta notarisnya. notaris. Oke. Nah, itu harus dicantumkan. Berarti tapi itu ya Pak Mas Kumbani dan Mas Pak Haryono, Gus Haryono ding ya. Jadi untuk wakaf ini penyuluh siap ya di standby di KUA untuk mendampingi. Jadi masyarakat nggak usah khawatir terkait dengan ini nanti gimana. Tinggal datang saja ke KUA. Nanti ada penyuluh di situ yang siap mendampingi. Gitu Yang nggih. pertama Oke. wakaf itu ya di KUA. Oke. Kebetulan kita teman-teman di KUA semua yang operator itu kebetulan hampir keseluruhan semua Kami keseluruhan penyuluh Penyuluh, agama. Oke. sambil memberikan edukasi kepada mereka Ya. juga mengadministrasi juga. Administrasi, jadi mendampingi juga ya Pak. operator. Terus gini Bu Ani dan Pak Haryono mungkin yang bisa menjawab untuk terkait giroh masyarakat terkait dengan program ini gimana? Khususnya di Kabupaten Blora. Antusiasmenya. Ya, antusiasnya di Kabupaten Blora menurut panjenengan gimana? Setelah ada program Iya, lebih apakah- kecepatan Apakah semakin kan sekarang dipermudah dan juga dulu kan setahu saya kalau wakaf nggih biaya lumayan nggih. Sekarang gratis itu apa berdampak di masyarakat itu? dampaknya ada. Enggak, Bu Ani atau Pak Saryono? Iya. Pandang-pandangan. Kemarin kita kan Oke. pernah kita mengumpulkan nadir gitu. Iya, Ya, Itu dari masyarakat sendiri para nadir itu Iya. ya merasa terbantu. Iya, Mereka betul. merasa senang ya. senang. Nah, karena apa? Karena biasanya kalau dulu yang pernah dulu mungkin sertifikat wakaf itu potong lama jadi. Lama ya Sebetulnya itu karena satu itu lebih cepat. sebetulnya itu sangat cepat ya. Iya. Nah, sangat sebagai saya yang ngurusi untuk yang ke BPN, kalau Iya. sertifikatnya sudah beres, Beres, nggak persyaratan ada masalah, iya. SHM sudah beres, itu mulai pendaftaran masuk sudah masuk ke BPN, sudah Iya. ACC, Ya, sampai terbitnya sertifikat ya, maksudnya Iya. di penanggalan sertifikat secara bukti fixnya mungkin masih Iya. menunggu karena Iya. antrian juga di BPN. oke. BPN kan nggak mengurusi wakaf juga kan banyak Iya, sekali. iya, iya. Itu jaraknya cuma 4 hari. Oh, cuma 4 hari itu Itu mulai cepat, pendaftaran ya. sampai Iya. saya teliti 4 hari sudah jadi. sudah Sudah jadi. jadi. Walah iya. Itu Berarti- lebih juga. Itu berarti mengalami kenaikan ya Mas sekarang terkait dengan sertifikasi Minat wakaf. masyarakat. Kalau terkait Masyarakat. giroh tetap ada peningkatan, Mbak. Iya. Ukurannya apa? Terus jadi banyak yang tanya. Oke. ukurannya kan itu kan. Ya, ya betul Banyak betul. yang tanya, banyak yang Banyak nanya. yang melirik ya. Iya. Iya sih. Iya. Iya, Bang. Oke, terus. Jadi mereka tanya ada program ini ya wakaf gratis. Oh, Nah, gitu. Oke. Banyak Ya. yang Sejak dulu wakaf itu gratis, saya kan gitu kan. benerannya Berarti kan programnya. kendalanya itu ketidaktahuan Iya, masyarakat. Iya, betul. awal masuk Oke. Dulu wakaf gratis. Cuma Iya. yang berusaha sampai pada masyarakat ketika akan wakaf pasti akan saya tanya yang diwakafkan itu sebagian atau keseluruhan, pasti itu dulu. Sebagian Pak, oh harus dipecah dulu. Iya. Aduh gimana ini? Nah, itu monggo dirembuk antara wakif, nadir, dan bisa masyarakat sekitar. Oke. Solusi pembiayaannya seperti apa nanti? Oh, Kan gitu kan. Muncul biayanya kan di Ya, ya, pemecahan. di pemecahan. Ya, ya, Kalau ya. dibebankan pada wakif kok gimana? Iya. Wong wis wakaf, Betul. Iya. Saya menyarankan untuk silakan bergabung Dengan ya, panitianya tokoh itu. masyarakat dan Oke. itu untuk solusi tentang Hadirnya. Oke. Tentang giroh mereka tetap ada kenaikan Mbak. Ada, oke. Ukurannya ya banyak yang tanya, banyak. Oke, berarti sudah mulai ini tinggal pendalaman lagi Iya, untuk yang tinggal. mungkin kan masih ada beberapa yang belum tahu, tapi insya Allah kami dari penyuluh juga sudah sering mensosialisasikan, sering mengajak masyarakat untuk Jadi gemar berwakaf. dulu kalau di lapangan Mbak. Iya. Iya, Kalau melihat musola, betul. ponpes, TPG, Iya. ya tetap kayaknya kok layak untuk banyak itu sudah wakaf atau belum itu? Oke, Nah, gitu. siap. Berarti Contoh dilirik penyuluh ya. bertanya, iki muslim wis bawa kamu saya uruskan. Boleh menambahi dari Semangat. Gus Nggih, monggo Bu Ani nggih.
Mas Hera sudah menyampaikan karena banyak yang tanya, yang Iya. ke beliau. Kalau saya melihatnya itu juga dari target. Oh gitu. Iya, dari target kan kelihatan bahwa ada peningkatan untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf ini. Kemarin ditarget ya Bu dari Oh, pusat? jelas, Oh ya. gitu. Target kami itu kemarin dari wilayah dulu ya. Oh dari wilayah. Wilayah Jawa seprovinsi Jawa Tengah itu target tahun 2025 Oke. itu ada 72.308 bidang tanah wakaf Se-Jawa Iya. Tengah. Tapi yang sudah bisa bersertifikat Nggih. itu baru 69.000. Oh Berarti kurang masih ada seribuan. 3.000 3.000 matematika. 3.000 sekian itu yang menjadi fokus kita di tahun 2026. Selain dari provinsi, kami juga ada target dari BPN. Oh gitu. Iya, Berarti targetnya banyak. BPN juga ada program Iya, terkait ini iya. juga. Ya kita kan bersinergi, Bersinergi. kolaborasi. Jadi masing-masing kementerian itu punya istilahnya produk unggulan. Produk unggulan. Iya. Oke, iya, Kalau di iya. Kemenak produk unggulannya dengan Percepatan tadi. percepatan di Iya. ikrar wakafnya, Oke. ya. Kalau di BPN. penerbitan sertifikat tanahnya. Itu Blora berapa PTSL kemarin? juga. Kalau kemarin dari BPN itu 40 ya Pak Mas Pur ya? 40 Yang satu target- targetnya 40. itu terpenuhi. Alhamdulillah terpenuhi. Wah, Just. Padahal di samping target dari BPN dan dari wilayah, kita juga tetap masih melaksanakan yang tiap hari ada pendaftaran sertifikat. Oke, Itu ya. pendaftaran. Masih sekarang Iya, masih jadi terus tetap. berlanjut. Jadi, Kemarin Oke. ada 124 ya. Dari Oke. tahun 2024 perolehan kami EAIW itu ada 74 yang terbit sertifikat 67. Oke. Di tahun 2025 kemarin ada 124 akte ikrar wakaf yang terbit 85. Itu suatu pencapaian yang buat kami luar amat biasa, ya. betul. Tapi Oke. ini juga berkat kerjasama semua, Semua. terutama Iya, teman-teman di oke. KUK, bukan kami di Garis Jawa Penyuluh. Penyuluh. Oke, makasih ya Mbak Dian dan teman-teman. Termasuk banyak loh gedung juga. Iya. Tentu. Iya, ini. Jadi mungkin itu kurang kami dari ya, kurang kami Tadi alhamdulillah ya sudah. Semoga dengan adanya podcast ini jadi tambah meningkat Iya. lagi. Oke. Terus untuk terakhir Bu ini Bu, Iya. pesan kepada masyarakat Bu, mungkin dari jenengan selaku pelaksana yang mengurusi wakaf nggih Bu Ane yang di bidang wakafnya, mungkin nanti dari penyuluh Ibu dulu monggo pesan untuk masyarakat terhadap wakaf ini gimana Bu, pesannya untuk masyarakat nggih. Terima kasih. Harapannya untuk Oke. masyarakat. Harapan kami dan pesan kami untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Blora terkait percepatan sertifikasi tanah wakaf, tidak usah ragu-ragu. Ya, tidak usah ragu-ragu. Kami dari Kemenak ada tim wakaf, tim atau satgas wakaf. Satgas Iya, wakaf. satgas wakaf. Nggih. Monggo silahkan untuk informasi lebih detailnya bisa langsung datang ke KUA. Oh. Jadi non sewu, jadi di pola pikir mindset masyarakat itu jangan hanya di KUA itu hanya untuk tempat nikah. Tapi di KUA itu ada dua dokumen penting, Iya. dua dokumen negara yang sangat penting yang diterbitkan oleh KUA. Yang satu akte ikrar wakaf, Oke. yang kedua akte Akte nikah. nikah. Jadi, monggo silahkan informasi lebih detailnya di KUA. Nanti kami ada timnya, ada operatornya, ada satgas Dipermudah wakafnya. ya, Bu, ya. Bahwa wakaf itu tidak sulit tapi mudah. Karena Iya. kita memang niatnya bantu untuk mengurusi hartanya Allah. Gitu, Oke. nggih. Wakaf itu kan Iya. hartanya Allah. Mas Ariana ada tambahan? Iya, ada. Enggak. Monggo Gus, jangan tambah Suka saya ini. Ya, Oke, monggo. jadi saya mengimbau pada masyarakat untuk peduli dengan wakaf. Termasuk ini untuk apa ya? Pengingat diri saya pribadi ya. Nggih. Karena saya menyadari betul bahwa saya mungkin kalau tidak salah jenengan ini, saya ini adalah produk dari tanah wakaf.
Iya. Gimana itu maksudnya, Pak? Karena saya bisa membaca tulis Al-Quran. Oh, gitu ya. Bisa Wakaf pinter dari untuk guru organisasi. kita ya. Saya dididik di atas tanah wakaf. Oh, Iya. TPQ, oh iya, masjid ya. Kalau sekiranya Sama saya- berarti sama. Iya, makanya saya Iya, iya. kemudian kalau dikatakan kita semua ini Produk tanah. Iya. Ada istilah baru baca. Berarti penyuluh juga produk. terlalu luas ini wawasannya. Ya. Jangan tanah sengketa. Ayo, Bangga. Kalau saya tidak peduli dengan wakaf, rasanya kok tidak berbalas budi. Oh, ya kan? betul. Saya peduli dengan wakaf walaupun Padahal mungkin- kita produk wakaf. Iya, suatu saat mungkin saya tidak digala zawab, Oke. kepedulian terhadap wakaf selamanya. Oke, Iya. siap. Dan juga masyarakat secara umum untuk peduli dengan wakaf. Iya, oke. Kalau peduli dengan wakaf, insya Allah kalau bahasanya Pak Kiai itu uripnya akan ditoto Oh, sendiri oke, lah. ya, Pasti itu. pasti itu ada gitu. Iya, Mbak. Oke, mungkin dari sisi Baik. penyuluh Pak Mas Kun, monggo Pak Mas Kun. Ya, mungkin saya untuk teman-teman penyuluh Kabupaten Blora, monggo kita semakin intent untuk sosialisasi ke masyarakat. Bahwasanya Oke. wakaf itu mudah, wakaf itu Tidak gratis, sulit, tidak sulit, tidak ribet. tidak ribet. Itu yang terus kita gaungkan untuk Oke, penyuluh, oke. pada masyarakat. Oke, ya. Seru ya Mbak ya. Seru banget, tidak Jadi, terasa. Tidak terasa waktu. Kayaknya kurang lama ya. Banyak ngomong Masa serentang itu harus panjang harus nginep Mbak. Harus panjang kali lebar. Harus ya, apalagi ini narasumbernya juga seru gitu loh. Iya. Banyak ngomong ya. Karena sih banyak sih Oke. ngomong. Ya, jadi kami dari host sahabat penyuluh dan hari ini kita sudah membahas tuntas tentang wakaf, setidaknya bisa menambah wawasan kepada masyarakat bahwa wakaf itu mudah, mudah dan nggak mahal, gratis malahan, gratis betul Ya, 0 yang rupiah. bayar itu sebelum proses Pemecahan ya, sebelum oke proses ya. pembayaran kan kita Salah kata-kata saya. Ya. Wakaf itu mudah dan gratis. Oke, Dengan catatan catatan status sudah tanahnya sudah beres. Beres. Oke, ya gitu. Udah Pak? Ya udah Bu. Ya. Ya mungkin kita akhiri. Terima kasih buat narasumber yang hebat sudah mampir ke podcast sahabat penyuluh dan semoga ini menambah wawasan Oke. khususnya buat Ya, masyarakat pastinya buat Blora, menambah wawasan. oke, untuk masyarakat Blora. Mungkin kita akhiri Mbak. mohon doanya sebelum selesai. Nih. Mungkin mudah-mudahan Nggih. di sisa masa kerja saya sebelum sampai hari ini mohon doanya dari teman-teman Nggih. saya masih bisa bermanfaat Siap, sehat selalu. berjuang dalam Ini buat kenang-kenangan proses Mbak nih gitu, podcast ya. ini. Sebelum pernah Iya. dicapai sendiri. Oke, Makasih ya. sehat selalu ya Mbak nih. Sukses terus buat penjaringan semua. Amin, amin. Mudah-mudahan Luar biasa. podcast ini semakin hidup, Jaya. semakin jaya, semakin Amin, mengedukasi, amin. nggak? Oke, siap. Oke. Kita aja pemirsa Oke. Kabupaten Blora Sahabat Penyuluh untuk bahas wakaf. Kita sudah ya Mbak, kita pamit undur diri dan dengan saya Iva Dila yang cantik. Saya Dian yang manis. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya, podcast Sahabat Penyuluh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.